Furiosa A Mad Max Saga menggelegar, menghentak, dan memuaskan dahaga para penonton penikmat film aksi. Jangan takut kecewa dengan film ini, yang ada kalian akan benar-benar terpuaskan. Karcis yang kalian beli, tiket untuk menonton ini tidak seberapa harganya dibandingkan kepuasan hiburan mata kalian. Furiosa A Mad Max Saga mengambil latar waktu 15 tahun sebelum kejadian di Mad Max Fury pada tahun 2015 sebelumnya. Film yang tayang pada 2015 lalu itu sudah benar-benar menyita mata dunia aksi. Kisah ini menceritakan di mana masa muda Furiosa yang diculik dari tempat bernama Green Place of Money Mother and Falls yang dikuasai oleh Immortan Joe. Karena penculikan inilah Furiosa keluar dari negeri yang damai dan masuk ke dunia yang penuh dengan kegilaan. Setelah berhasil kabur dari geng motor brutal yang dipimpin oleh Warlord Dementus, Furiosa harus menghadapi berbagai tantangan berbahaya. Dia berusaha kembali ke benteng di kota gas yang sedang diperebutkan oleh dua kelompok yang saling bertikai dengan kejam. Setidaknya perjalanan hidupnya dalam petualangan menggila dimulai di sini. Di tengah kekacauan ini, Furiosa muda harus bertahan hidup dan mencari cara untuk pulang. Dan itu semua dibungkus dengan cara yang mendebarkan, penuh dengan aksi menegangkan, petualangan seru, dan kisah inspiratif tentang keberanian Furiosa muda melawan arus. Josh Miller, sang sutradara, secara sadar kalau dia tidak akan bisa menandingi Mad Max Fury Road pada tahun 2015 lalu, salah satu film action yang memang diklaim sebagai terbaik sepanjang masa. Sudah 9 tahun berlalu sejak Fury Road dirilis dan masih belum ada satupun film action yang bisa mendekati apalagi menandingi kualitas film tersebut. Fury Road tidak hanya menampilkan berbagai macam adegan action yang terlalu gila untuk bisa direkam kamera, tapi dia juga melahirkan salah satu karakter yang begitu mencuri perhatian yang bernama Furiosa. Banyak penonton dan kritikus film yang percaya bahwa Fury Road sebenarnya adalah milik Furiosa, bukan milik Mad Max sebelaku peran utamanya. Ada banyak kisah yang bisa digali dari Furiosa ini, yang pastinya akan sangat keren jika dia punya cerita sendiri. Dan itu semua terkabul di film ini. Furiosa dalam Fury Road yang diperankan terasa begitu hebat, bahkan tanpa bicara pun dia tetap menggila. Penonton paham dengan semua kemarahan dan frustasi yang dia rasakan. Josh Miller, sang sutradara pun menggarisbawahi semua emosi tersebut dalam prequel yang merupakan sebuah anomali. Dan di film ini pun, dia hadir bukan hanya untuk sekedar mengeruk dolar, tapi untuk menunjukkan sekali lagi bahwa Josh Miller adalah seorang dewa aksi brutal. Dibuka dengan sebuah tempat bernama Green Place yang kelak akan menjadi sejarah. Kita bertemu dengan Furiosa muda yang begitu menawan, yang akhirnya diculik di sebuah dunia yang begitu mencekam. Tidak mengherankan jika semua orang ingin merahasiakan keberadaan Green Place. Manusia yang kelaparan akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Furiosa menutup mulutnya soal lokasi dari mana dia berasal, agar tempat itu tetap aman tanpa sentuhan tangan kotor orang-orang yang lapar. Dementus yang diperankan oleh superhero Thor, yaitu Chris Hemsworth, adalah seorang pemimpin geng yang tahu benar apa yang dia inginkan. Kalau kalian sering melihat betapa lucu dan humoris Thor di film-film Marvel, di sini kalian akan kaget karena sama sekali tidak ada ciri-ciri Thor sama sekali. Inilah kehebatan Chris Hemsworth sebagai Dementus. Dalam kisahnya, Furiosa akan membawa Dementus ke sebuah tempat yang lebih baik. Kata-katanya mungkin terdengar salah nada sehingga terkesan lucu, tapi jangan diremehkan kemampuannya untuk mengacak-acak sesuatu secara literal atau tidak. Pertemuan Dementus dengan salah seorang warboy akhirnya membawanya ke sebuah tempat bernama Citadel. Asal tahu saja, sepanjang film ini tidak ada adegan yang membosankan. Kita seperti menikmati hiburan mata, tidak rugi uang tiket yang kita keluarkan untuk semua ini. Dari awal film dibuka, Furiosa sudah menunjukkan bahwa dia adalah film yang berbeda dengan film-film sebelumnya. Fury Road
yang tayang pada tahun 2015 pun berbeda jelas dengan film ini. Kalau di film sebelumnya, kisah film langsung to the point, langsung aksi tanpa pemanasan apa-apa. Tapi di film Furiosa ini berbeda. Film ini memberikan pondasi yang cukup agar penonton bisa memahami benar-benar dendam membara yang menguasai karakter utamanya. Ditampilkan dalam 5 babak. 2 babak pertama, penonton akan bertemu bagaimana Furiosa muda beradaptasi dengan dunia yang kejam dan sekarang menjadi realitanya. Meskipun babak pertama dan babak kedua merupakan pembukaan, sutradara Josh Miller masih tetap memberikan beberapa adegan action yang mengasihkan, tapi adegan-adegan pembuka itu tidak ada apa-apanya ketika Josh Miller menunjukkan aksinya di salah satu adegan yang mengingat betapa ganasnya Fury Road. Sutradara Josh Miller ini tidak hanya paham bagaimana cara menampilkan adegan aksi secara visual, tapi dia sungguh memahami bagaimana proses editingnya. Seperti yang dia tunjukkan melalui film lamanya, Fury Road, sutradara ini tidak perlu menggunakan dialog sama sekali untuk mengenalkan karakter dan menjelaskan dinamika antar karakternya. Furiosa, seperti halnya di film sebelumnya, bukanlah film subtitle. Ini adalah sebuah film di mana nama karakternya bermakna literal. Orang yang isi hatinya adalah amarah, bernama Furiosa, dan orang jahat yang agak sakit diberi nama Dementus. Kalau isi dan cara bercerita Furiosa bukanlah sesuatu yang puitis, maka semua adegan-adegan yang ada di dalamnya adalah karya seni yang indah. Dibutuhkan kemampuan memahami teknis soal pembuatan film dan ide yang segar untuk menghasilkan tarian-tarian indah, tapi penuh kekacauan seperti yang ada di dalam Furiosa.